Sampai sekarang kita masih melihat, memonitor sebenarnya pertumbuhan biaya dalam hal ini adalah biaya klaim yang dikeluarkan. Sama seperti dengan walaupun secara biaya kesehatan menaik, tapi mungkin dari sisi eh, asuransi sendiri melihat itu adalah bagaimana mengadres program ini dengan tipe-tipe solusi produk yang berbeda untuk tipe-tipe nasabah yang berbeda, sesuai dengan tentunya manfaat dan daya beli daripada nasabah itu sendiri. Jadi kalau dari sisi layanan maupun biaya kesehatan yang semakin meningkat itu pasti. Oleh sebab itu, bagaimana kita meningkatkan penetrasi ini sehingga nasabah ini minimum ada perlindungan yang mungkin bisa dikontribusi melalui perusahaan asuransi jiwa. Baik, dan melihat tren di 2021 ini sebesar apa sih peluang dan juga tantangan untuk industri asuransi kesehatan di Indonesia? Saya selalu melihat ini peluang dan tantangan ini selalu lebih besar peluangnya ya daripada tantangannya. Baik untuk 2021 yang kita berharap pandemi semakin turun dan kita berharap 2022 semoga semua ini termasuk vaksin efektif sehingga kita bisa bebas dan melihat contoh di China kemungkinan itu sangat besar. Tapi kalau kita bicara peluang 2021 dan ke depan, asuransi kesehatan akan menjadi tren yang naik baik global maupun domestik. Tantangannya clear. Tadi saya sebutin ada 3 poin ya di sana. Satu tentunya adalah penetrasi asuransi kesehatan yang masih rendah ya, karena salah satu adalah kesadaran itu sendiri. Masih prioritas banyak untuk konsumtif. Kedua adalah affordabilitas itu sendiri. Nah, dan ketiga adalah tentunya kalau kita melihat akses terhadap produk, akses terhadap informasi dan lain sebagainya itu harus kita perbaiki. Ya, kalau soal peluang, saya melihat ini akan menjadi satu asuransi yang paling dibutuhkan dibandingkan dengan asuransi-asuransi yang lain. Ya, ini karena satu gara-gara pandemik ini kesadaran ini jauh meningkat. Ternyata sakit itu adalah random, tidak pilih orang, mau latar belakangnya seperti apa, dan efek daripada biaya kesehatan itu sangat besar terhadap ekonomi, terhadap kehidupan. Banyak kehidupan harus berhenti gara-gara keterbatasan biaya berobat dan lain sebagainya. Jadi awareness meningkat. Kedua, millennial market yang sekarang kontribusi hampir 23% lebih dari ekonomi kita ini. Kalau disurvei banyak sekali yang tertarik dengan asuransi kesehatan, tapi mereka mau yang asuransi kesehatan yang simple, sederhana, Pak Wiyanto di tengah semangat juga untuk melakukan penetrasi asuransi kesehatan di tengah masyarakat ini, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau Sinar Mas MSIG Life ini juga berdiri sebagai korporasi yang juga harus melakukan penghematan begitu di tengah pandemi yang belum jelas dan masih menimpa perekonomian ini. Lalu apakah ini menjadi tantangan tersendiri juga untuk perusahaan? Ya, tentunya kita melihat secara keseluruhan daripada bisnis sendiri di 2020 apabila kita melihat pertumbuhan ya kita punya positif. Cuma dari sisi memang biaya klaim kita harus terus memonitor dengan baik, terutama dari sisi kita bagaimana kita memanage klaim dengan baik dan juga biaya-biaya yang terkait dengan karyawan yang meningkat. Dan terutama selama 2020 ini dari biaya-biaya kesehatan karyawan itu kecenderungannya naik. Jadi memang kita memonitor dengan ketat semua biaya-biaya perusahaan, terutama untuk karyawan maupun dengan klaim, serta dengan tetap melihat dan meningkatkan penjualan kita di tahun 2021 sehingga kita percaya bahwa 2021 ini merupakan tahun yang lebih baik daripada 2020 untuk industri ini.